Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya hormati Pak Rektor, Pak Farid sebagai pemateri, dan teman-teman panitia dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar serta dosen yang hadir dan peserta webinar yang hadir dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saya sebentar saja, paling enggak sekitar 5 menit ke depan untuk memberikan beberapa hal yang terkait dengan tata kelola sekolah, terutama dalam mempersiapkan atau refleksi memasuki fase transisi yang kita kenal dengan new normal sekolah atau lembaga pendidikan. Ya, jadi izinkan saya menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran saja karena terkait dengan keilmuan saya dalam hal bidang manajemen. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan bahwa terkait dengan kesuksesan program-program Merdeka Belajar, termasuk program-program bagaimana kita memasuki fase transisi new normal ini, tentu ditopang oleh kepemimpinan atau tata kelola sekolah yang baik. Ya, jadi kalau kita memasuki fase new normal ini, yaitu suatu kondisi transisi yang harus kita hadapi untuk memasuki abad 21. Jadi fase new normal ini adalah suatu momen di mana kita harus melewati itu. Ya, memang durasi waktunya tidak terlalu lama, bisa berkisar antara 2 sampai 3 bulan ke depan, tapi kita harus melewati. Sebuah tatanan baru yang kita harus beradaptasi dengan itu. Ya, kalau dari bahasa Pak Jokowi ya berteman atau berbaur dengan kondisi yang ada, tapi tetap bagaimana kita mencegah COVID ini tidak terpapar sama kita, termasuk di peserta didik kita di sekolah. Ya, jadi sekolah harus kita kelola dengan baik. Kita sebagai pengelola sekolah harus mengatur apakah sekolah itu sudah siap atau belum untuk memasuki ini. Kita akan tahu. Ya, jadi para pengelola sekolah harus memahami itu. Kapan waktunya tepat untuk dibuka lembaga sekolah itu atau masih diperlukan semacam PSBB yang sekarang kita hadapi. Ya. Yang kedua, di dalam masa new normal ini, sekolah harus melihat dan mencermati seluruh elemen sekolah, warga sekolah, mulai dari guru sampai dengan kepala sekolah itu sendiri harus tetap produktif. Ya, kalau di sekolah, kalau di kampus seperti itu juga. Tendik dan tenaga pendidik harus tetap produktif. Ya, jadi jangan sampai di rumah tidak produktif. Termasuk layanan pendidikan tidak berhenti. Ya, jadi kita di sekolah berharap sekolah tetap memberikan layanan. Kalau sekarang ada kelulusan, ya proses kelulusan itu tetap berjalan. Nah, ini di masa kondisi transisi ini seperti itu. Yang ketiga, di masa transisi ini sekolah tetap membiasakan warga sekolah untuk tetap berperilaku hidup bersih, hidup sehat, dan cuci tangan, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang harus kita lakukan dengan baik. Ini akan menjadi habit kita ke depan, dan kita harus beradaptasi dengan itu. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan beradaptasi. Yang terakhir, kalau di era normal ini, sekolah harus menyiapkan infrastruktur. Jadi dari sisi tata kelola, sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang menjaga seluruh warga sekolah dalam hal pandemi COVID-19 ini. Di antaranya ada perekam suhu atau termometer, ada sebagai kita siapkan juga sistem belajar yang bersifat 2 shift. Ya, kalau di kampus kita sudah merencanakan selama ini perkuliahan kita 30 orang mahasiswa, kita akan bagi 2, satu di dalam kelas dan satu lagi di luar kelas yang secara online kita lakukan. Sehingga jarak yang menjadi protokoler kesehatan bisa dipatuhi. Termasuk membuat aturan bagaimana standar operasional sekolah. Ya, jadi sekolah harus menata aturan-aturan main agar tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi penumpukan orang di sekolah itu. Ya, ini harus diatur dengan baik. Ini dikelola dengan baik.
Nah, bagaimana kita memasuki skenario memasuki sekolah memasuki new normal ini, ya? Di dalam new normal ini, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, faktor keselamatan guru dan siswa itu menjadi prioritas. Bahkan Pak Rektor menyampaikan lebih baik tinggal kelas daripada meninggalkan dunia. Itu penting, ya. Jadi seorang pengelola sekolah yang baik harus memprioritaskan keamanan dan keselamatan warga sekolah. Yang kedua, kita tidak bisa menerapkan seluruh standar operasional prosedur di dalam new normal ini itu berlaku secara umum dari Aceh sampai Papua, nggak bisa. Ya, jadi kebijakan yang seragam nggak bisa. Ini sekolahnya sudah siap atau belum, harus ada melihat kondisi di daerah masing-masing. Jadi kalau memungkinkan daerah yang masih zona hijau, ya kita berikan kesempatan untuk lebih dulu dibuka. Tapi kalau zona merah, ya harus dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan PSBB. Yang ketiga, perlu kajian mendalam kelompok masyarakat tertentu untuk melihat karakteristik masyarakatnya. Ya, makanya keterlibatan publik termasuk keterlibatan komite sekolah harus mendapatkan dukungan sekolah, mendapatkan dukungan yang betul-betul serius dari orang tua ketika sekolah itu dibuka. Ya, yang keempat, skenario adalah standar sarana prasarana harus disiapkan. Kalau di kampus itu harus disiapkan cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain. Di sekolah juga begitu. Ya, ini tata kelola yang harus disiapkan. Lebih lanjut, kami juga merekomendasikan dalam hal tata kelola sekolah, kalau kita lihat ini sudah masa kelulusan, berarti kita tidak mendahulukan sekolah yang sedang mengikuti ujian akhir, tapi perlu ada panduan SOP kegiatan belajar mengajar. Ya, kami sudah meminta juga di kampus juga seperti itu. Kita siapkan standar operasional prosedur kegiatan belajar mengajar di kelas seperti itu. Lebih lanjut kita menyiapkan juga pelaksanaan PJJ lebih optimal. Ya, mau tidak mau ke depan, walaupun masa transisi ini akan ada waktunya, tapi ini akan menjadi habit kita ke depan. Pembelajaran daring ini akan menjadi kebiasaan kita ke depan. Ya, jadi sekolah harus menyiapkan infrastruktur itu. Jadi ketersediaan infrastruktur dalam pembelajaran daring, internet dan akses lainnya harus disiapkan. Termasuk penyediaan, termasuk koordinasi antar lembaga. Ya, jadi pengelola sekolah harus berkoordinasi, termasuk dari pihak kesehatan harus berkoordinasi dan pihak orang tua, termasuk melibatkan orang tua dalam kondisi memasuki new normal ini. Karena memang peran orang tua itu sangat besar sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Ya, jadi kepala sekolah dan guru harus lebih banyak intensif berkomunikasi dengan orang tua atau dengan wali murid supaya tidak ada praduga. Sekarang COVID ini adalah kemunculan praduga yang sangat besar sekali. Ya, propaganda yang sangat besar sekali. Makanya kita pihak sekolah harus waspada seperti itu supaya sekolah jangan sampai nanti ada klaster baru yang masuk di sekolah atau di kampus gara-gara kita membuka sekolah ketika pandemik ini berlangsung. Nah, tantangan ke depan, ya, memang ada 3 hal yang sangat menarik kita lihat ketika pandemik ini berlangsung maupun sebelumnya. Ada 3 hal kondisi yang membuat tantangan keberadaan sekolah itu menjadi tantangan kita. Ya, pertama ada paham deschooling. Ya, sekolah itu tidak penting. Ya, sekarang sekolah itu bisa digantikan dengan peran orang tua. Dan selama ini kita sudah lihat kehadiran ya platform-platform sosial seperti Ruang Guru, termasuk yang disampaikan oleh Pak Farid tadi, itu bisa menggantikan posisi pendidik. Ya, jadi oleh Ivan Illich, sekolah itu bisa digantikan oleh keberadaan orang tua. Ya, jadi pendidikan itu bisa menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, oleh sebab itu menjadi tantangan kita ke depan dalam hal menata kelola sekolah. Yang kedua, ada paham yang menjelaskan homeschooling itu bisa menggantikan sekolah. Dan itu dipelopori oleh Kak Seto, itu sudah berlangsung dan sekarang sudah menjadi membooming juga di Indonesia, termasuk di Gorontalo. Ya, di Gorontalo ada pilihan anak-anak untuk homeschooling. Yang ketiga, Pak, kondisi hari ini dengan adanya pandemik ini, pendidikan jarak jauh menjadi booming. Ya,
Banyak platform yang seperti kan oleh Pak Farid sampaikan tadi, baik yang gratis maupun yang premium yang kita bisa gunakan. Nah, ini akan menjadi tantangan kita. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah masih diperlukan enggak ke depan? Ini pertanyaan mendasar. Sebagai kita dalam hal mengelola sekolah ke depan, ternyata selama pandemik ini kita mendapatkan suatu jawaban yang sangat fundamental, ya, yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak Indonesia melakukan survei tahun 2020 ini. Ternyata ketika anak belajar di rumah, ya, hampir 60% hampir 70% anak merasa tidak puas, tidak nyaman berada di rumah untuk belajar. Ternyata pilihan untuk sekolah itu tetap lebih tinggi. Berarti eksistensi sekolah masih sangat tinggi oleh di hati anak. Jadi keberadaan sekolah tetap menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Jadi sekolah ini masih diperlukan. Jadi rekomendasi kita adalah ke depan bagaimana posisi sekolah ini tetap di hati anak. Nah, makanya perlu saya rekomendasikan di sini perlu ada apa? Percepatan pemerataan infrastruktur dan kemampuan kerja guru termasuk dalam literasi digital. Ya, jangan sampai nanti kawasan timur ini gurunya tidak melek teknologi sehingga orang-orang berbondong-bondong masuk homeschooling. Ya. Yang kedua, perlu political will pemerintah dalam hal penggunaan IT, ya, termasuk pelatihan IT bagi guru. Nah, yang ketiga, perlu tata kelola yang disiapkan adalah roadmap menjadi sekolah bermutu. Jangan sampai nanti karena tidak bermutu, orang tidak mau sekolah. Nah, ini tugas kita sebagai pengelola sekolah dalam hal penataan sekolah ke depan. Jadi perlu ada roadmap menjadi sekolah bermutu. Bermutu seperti apa? Ya, kalau kita mau menjadikan sekolah yang bermutu, yang menjadi hati, mendapatkan tempat di mata siswa atau di anak didik kita, jadikanlah sekolah itu sekolah yang mandiri, sekolah yang inovatif, sekolah yang kreatif, ya, menghadirkan beberapa program-program yang menyenangkan, termasuk yang menyenangkan. Jangan sampai sekolah itu menjadi hantu bagi anak-anak, ya, menakutkan. Yang kedua, sekolah itu bisa memberdayakan komite sekolah. Selama ini kan banyak sekali program pendidikan gratis, tapi tidak memberdayakan komite sekolah. Yang ketiga, perlu perluasan layanan, ya, termasuk kondisi kekinian dalam penyediaan akses internet. Nah, kami merekomendasikan seperti itu. Yang keempat, penguatan layanan sekolah. Ya, jadi layanan sekolah itu dilihat dari mutu, baik dari akreditasi maupun keteladanan para pendidik maupun para aktor pendidikan di dalamnya. Ini harapan kami, ketika normal ini bisa kita lewati, kita perlu menata sekolah ini lebih baik lagi ke depan. Sehingga posisi sekolah tetap mendapatkan di hati masyarakat maupun di hati peserta didik sendiri. Kalau kita berbicara memasuki abad 21, ya sekolah harus memiliki kemampuan adaptasi yang bagus. Ya, model belajarnya juga harus berubah. Jadi kata Darwin, kalau sekolah mau survive, ya harus beradaptasi. Apa yang diajarkan harus sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Jadi pembelajarannya harus diarahkan ke apa? Mencari tahu. Ya, selama ini kita banyak melakukan penugasan, ya diminta anak-anak melakukan bagaimana kita memberikan kesempatan anak lebih tahu dengan berbagai sumber. Yang kedua melakukan bagaimana anak-anak diarahkan untuk mampu merumuskan masalah. Ya. Yang ketiga adalah berpikir tingkat tinggi. Ya. Ini kalau kita berharap kepada anak-anak didik kita, sekolah harus melahirkan anak-anak didik yang mampu berpikir analitik yang tingkat tinggi. Ya. Kalau ke depannya sebagai pemenang itu adalah kelompok-kelompok yang cerdas, ya cerdas dalam hal apa? Cerdas dalam kemampuan beradaptasi. Termasuk cerdas dalam kemampuan bekerja sama, kemampuan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Ini harapan kita supaya penataan sekolah ke depan seperti itu. Yang terakhir, dari sisi kepimpinan sekolah, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, sekolah yang adaptif ke depan itu didukung oleh kepemimpinan yang baik. Ya, ada 4 hal yang perlu dilakukan di dalam penataan sekolah ke depan. Kepemimpinan yang baik itu seperti apa? Kepemimpinan yang memiliki visi.
kepemimpinan yang belajarkan, kepemimpinan yang memiliki budaya kolaborasi atau kerjasama, dan kepemimpinan yang melakukan perubahan secara berkelanjutan. Jadi 3 tipe kepemimpinan ini akan adaptif dengan abad 21. Ya. Terakhir, kalau kita mau sekolah itu survive, juga didukung oleh kemampuan guru yang adaptif. Guru apa? Guru yang memiliki visi, guru yang memiliki kepemimpinan dalam pembelajaran, ya, guru yang memiliki keteladanan, guru yang memiliki kemampuan bekerja sama, dan guru yang mau mengambil resiko. Dari Pak Rektor tadi, ya, dengan gaji yang rendah tetap eksis, ya, bekerja dengan empati, dengan sepenuh hati. Yang selanjutnya adalah guru yang mampu menyesuaikan diri, serta guru yang belajar sepanjang hayat, dan guru yang mampu berkomunikasi dengan anak didik. Seperti yang Pak Chandra lakukan, berkomunikasi dengan baik, dengan alumni maupun dengan peserta didik, itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk melahirkan sekolah-sekolah yang adaptif di abad 21 ini. Barangkali ini pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan kalau kita ingin survive sekolah kita maupun lembaga pendidikan kita ke depan. Termasuk kita berharap di masa new normal ini, di masa transisi ini kita bisa melewati dengan baik dan kita bisa sampai pada kehidupan yang normal yang sesungguhnya.